Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana wa tibbi qulubina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jamaah pengajian yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama kembali bertemu dalam kajian Islam di mana kita menggali sedikit demi sedikit apa yang diwariskan oleh para ulama terdahulu. Kalau Nabi kita mengatakan al-ulama warasatul anbiya, maka para ulama pun demikian mewariskan kepada kita semua sebagaimana yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita sekalian yang berharap mudah-mudahan nanti mendapat syafaatul uzma dari beliau. Hadirin rahimakumullah, saya akan melanjutkan bacaan kita tentang ataupun yang terkait dengan beberapa hal mengenai agama, karena makalah ini berjudul Nasaihud Diniyah, beberapa nasihat yang terkait dengan agama dan beberapa wasiat yang terkait dengan keimanan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang lalu kita sudah membicarakan perihal hati, di mana hati itu ada yang selamat karena dia terbebas dari sifat yang bisa mengotorinya. Di antaranya adalah sifat-sifat yang diingkari oleh semua orang.
Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita masih terkait dengan perihal hati, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa iyyaka wal qaswah. Artinya, hati-hatilah kamu dengan sebuah penyakit yang disebut qaswah. Maksudnya adalah qaswatul qalb, yaitu keras hati. Wa iyyaka wal qaswah. Wahia qaswah itu adalah ghildul qalbi, kerasnya hati. Wa jumuduhu, dan keras. Jumud dengan ghildun itu hampir sama, keras, kasar dan keras. Hatta la yata'assara bil mau'idati, karena kerasnya hati itu sehingga ia tidak menerima dan ia tidak membekas terhadap mau'idhah, terhadap nasihat. Hati yang keras itu tidak akan bisa menerima nasihat. La yata'assara bil mau'idhah. Wala yariqu wala yalinu inda zikril maut. Hati yang keras tidak akan menjadi lembut, tidak akan berpengaruh ketika diceritakan tentang kematian. Inda zikril maut. Berarti kalau begitu mudah saja bagi kita untuk mengidentifikasi ataupun mencari tahu apakah hati kita termasuk hati lembut atau hati yang sebaliknya, hati yang kasar dan keras. Maka itu bisa dirasakan ketika bagaimana kita menerima atau mendengar sebuah nasihat. Jika tidak membekas, jika tidak tertarik dengan suatu nasihat, itu bisa diindikasikan mungkin hati kita adalah termasuk hati yang qaswah. Di awal surat Al-Baqarah itu kan dibahas qaswatul qulub itu. Summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Summa qasat qulubuhum, kemudian hati-hati mereka menjadi keras. Fahiya kal hijarah,
sampai seperti kerasnya batu, sekeras batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Kenapa? Fa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar. Karena sekeras-kerasnya batu ada yang memancarkan air, mata air. Idrib bi'asokal hajar, kata Allah kepada Nabi Musa. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu Nabi Musa memukul batu, fangfajarat min husnata asyrota ain. Keluarlah, memancarlah di dalam batu itu 12 mata air. Maka sekeras-kerasnya batu bisa memancarkan mata air. Sementara hati yang keras bisa lebih keras dan lebih keras daripada batu. Asyaddu qaswa. Pertama, jika mendengar nasihat, jika mendengar mauidhah itu tidak membekas. Yang kedua, jika disebutkan, diceritakan tentang kematian, itu tidak ada getaran dalam hati. Maka ya itu bisa jadi indikator, indikasi bagaimana kondisi hati kita. Mendengar kematian, apakah ada perasaan bahwa kita juga akan seperti orang yang meninggal, orang yang mati, mengalami kematian, atau bahkan menyombongkan diri. Ya. Atau ketika disebutkan al-wa'du wal-wa'id. Ya. Bagaimana kondisi hati kita ketika dibicarakan, ketika dibahas tentang janji dan ancaman. Al-wa'du wal-wa'id. Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, itu salah satu kontennya adalah, isinya adalah al-wa'du wal-wa'id. Janji dan ancaman. Janji itu adalah bagi mereka yang beriman. Kabar gembira bagi mereka yang beriman. Itu janji Allah. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat penuh dengan kesuburan. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Inda zikril maut, inda zikril wa'di wal wa'id, inda zikri ahwalil akhirah. Ketika disebutkan kematian, ketika disebutkan janji dan ancaman Allah, ketika disebutkan ahwal, keadaan akhirat, nah, maka bagaimana hati kita
menerima itu semua. Apakah dia mudah menerima, ada rasa takut, ada rasa gembira, ada rasa ingin melaksanakan taat, ada motivasi untuk menjauhi maksiat. Nah, itu berarti masuk kepada kategori qalbun salim, hati yang selamat, yang kemarin kita bahas di bulan Jamal. Tetapi kalau sebaliknya berarti ini adalah masuk kepada kategori qaswatul qalbi, hati yang keras. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Sesuatu yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Berarti kita kalau memiliki hati yang keras, kata Nabi, wah jauh di Allah. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang lembut, hatinya lembut. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfaddu min haulik. Maka karena rahmat dari Tuhanmu, fabima rahmati minallah, maka karena rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Nah, ini pribadi Rasul diterangkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pribadi yang lembut, lintalah. Bagaimana tidak beliau itu sanggup menghadapi hinaan dari seseorang yang beliau suapi setiap hari karena dia tidak melihat, buta. Orang buta, orang Yahudi tidak melihat, beliau suapi setiap hari dan beliau dengar setiap hari mencaci orang yang bernama Muhammad. Padahal beliaulah Muhammad yang sedang menyuapinya. Tetapi beliau tidak berontak, tidak bersikap kasar. Nah, itulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda jeung urang nya. Mun aya nu kitu mah meureunnan geus peupeus irungna nya. Sebab berani-berani menghina di depan mata sendiri. Nah, itulah uswatun hasan. Maka ab'adul asya minallahi ta'ala al-qalbul qasi, kata Nabi. Satu yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau berkata, bersabda, minas syiqa arba', di antara yang termasuk as-syiqa artinya celaka ya. Yang termasuk kecelakaan itu ada 4. Pertama adalah qaswatul qalbi, keras hati. Yang kedua jumudul ain,
Jadi kalau jumudul ain itu artinya pandangan yang sempit ya. Pandangan yang sempit. Kurang ya, jangkauannya pendek. Jangkauan pandangan yang ya sempit, pemikiran yang sempit, jumudul ain. Kemudian al-hirsu, sifat rakus. Dan yang keempat adalah tulul amal, panjang angan-angan, terlalu banyak berangan-angan. Fahtaris min hadhil arba, kata Nabi, maka jauhilah ya, berlindunglah min hadhil arba, dari 4 ini, dari 4 sifat tadi, itu qaswatul qalbi wa jumudul aini wal hirsu ya, wa tulul amal. Bahkan di dalam hadis yang lain ada dikatakan wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, kata Nabi, wahai para sahabatku, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak akan menerima Allah duaan, terhadap suatu doa, min qalbin ghafilin, dari hati yang ghafil. Ghafil itu bukan keras, kalau di sini adalah lalai, lalai. Qalbin ghafilin, hati yang lalai. Lalai ini termasuk kepada sifat madmumah ya, yaitu sifat yang tercela. Sifat yang tercela, tidak baik, tercela dalam agama. Wa fiha, di dalam hati yang lalai itu, goyatu dorori, terdapat sesuatu, terdapat kemadaratan yang sangat ya. Goyatu dorori, di mana hati yang lalai itu adalah huwaladzi la yastaiqidu, adalah hati yang tidak sadar, yang tidak sadar. Wala yatanabbahu, tidak sadar. Kemudian wala yatanabbahu, tidak ingat. Jadi memang ini rupanya adalah masuk kepada tanda-tanda keras ya. Jadi keras hati itu tanda-tandanya kan begitu. Tuh sadar, tuh ingat, lalai. Itu menuju kepada keras hati. Idza waradat alaihil mawaidu, apabila datang kepadanya, yaitu kepada hati yang lalai tadi, apa al-mawaid, berbagai nasihat, wazawajir, atau larangan ya, wala yaltafitu ilaihi min ghablatihi, maka ia tidak berubah, tidak berpaling
dari kelalaiannya. Jadi tidak bisa dielingan, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diberi nasihat. La yaltafitu ilaihi min ghablatihi wa sahwihi wa istighalihi bilu'abihi walahu. Ya tidak bisa berpaling dari kelalaiannya, kelupaannya, anggar teu inget, dan kesibukannya dari permainan, ya. Permainan yang bisa melupakan hati itu. Di antaranya kan ada dalam Al-Quran itu yang bisa melalaikan hati adalah sifat at-takatsur, yaitu menumpuk-numpuk harta, terlalu rakus. Tadi ada al-hirsu, rakus terhadap dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Jadi ketika dunia itu menguasai diri kita, menguasai diri seseorang, maka disitulah hatinya menjadi budak dunia. Maka kuasailah dunia, jangan dikuasai oleh dunia. Jadi kudu jiga Nabi Sulaiman, sakitu loba hartana, walaupun hartanya banyak, tetap dia itu adalah orang yang syakirun, zakirun, muti'un. Selalu bersyukur, selalu ingat kepada Allah, dan selalu taat kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika Allah memberikan harta benda, tiba-tiba harta benda itu menguasai diri kita, sehingga hati kita tertimbun, ya, sehingga goflah, lalai, kemudian lupa, ya, dan seterusnya, ya, sehingga jadi keras. Karena dia apa? Dilalaikan oleh dunia, perhiasan dunia. Akhirnya mengikuti apa? Hawa, mengikuti keinginan nafsunya. Qala Allah Ta'ala li Rasulihi alaihi salatu wassalam, telah berfirman Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khafyah wa dunal jahra minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Nah, ini ayat Al-Quran. Wazkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu, tadarru'an wa khafyah, dengan perasaan yang merendah dan rasa takut. Jadi perintah zikir, ingat kepada Allah itu ternyata, ya, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk diteladani oleh umatnya, kita semua.
Nah ini namanya zikir dalam diri. Dunal jahro minal qaul, bukan zikir yang diucapkan. Kalau yang diucapkan misalnya setiap sehabis sholat, bi kulli duburi kulli sholatin, setiap habis sholat kita membaca tasbih salasa wa salasin, tahmid salasa wa salasin, takbir salasa wa salasin, summa tahlil la ilaha illallah, menyempurnakan bilangan yang tadi. Nah itu mah diucapkan berarti ada suara, baik suara itu pelan ataupun keras, tidak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau diberjamaah kan jadi keras. Kalau sendiri-sendiri pelan kan gitu. Tetapi kalau zikir yang di dalam diri, nah itu dunal jahro, tidak keras. Kenapa? Karena zikir itu bermakna ingat dalam arti sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Bukan setelah sholat itu mah. Yang zikir dunal jahro itu bukan setelah sholat, tapi bil guduwi wal asor, dari pagi sampai sore, bahkan sampai pagi lagi. Kecuali kulemnya, kecuali sedang tidur kita kan sudah zikirna sebelum tidur. Begitu bangun sudah zikir lagi, kita ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan doa yang diucapkannya, tetapi ingatan kita secara sadar dalam diri terus kepada Allah, itulah wadhkur rabbaka fi nafsika. Kenapa? Karena kalau tidak demikian berarti kita ini gopil, termasuk kepada orang yang lalai. Sedangkan kata Allah, firman Allah, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Duka tos dugi kadinya orangnya duka acan. Hari abdi mah insyaallah teu acan. Seueur hilapna. Jadi kulantaran teu acan, ya minimal merenang gitu bade kulem baca zikirnya, gugahna baca deui zikir. Kalau ini kan sepanjang waktu ini, nah diraos kita rasakan, asok poho gitu, sok aya hilapna gitu. Mau makan, kadang-kadang dek makan oge sok hilap kan. Karek geus rada wareg, can bismillah orang. Kan gitu. Jadi kapan kita sadar diri bahwa segala sesuatu adalah bersama Allah, dari Allah, kepada Allah, untuk Allah. Lillahi ta'ala. Nah ini sebetulnya pelajaran yang sangat ya bisa dikatakan untuk semua, tapi juga untuk kalangan yang khusus ya. Tetapi tentu saja harus kita ketahui supaya kita bisa sedikit-sedikit mencoba ya. Seperti ini. Wala takum minal ghafilin. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini melarang kepada kita semua untuk masuk kepada ahli ataupun kelompok yang suka lalai. Sebagaimana Allah juga melarang kita ya
dari suatu ketaatan, tapi ya ketaatan orang yang lalai, hatinya gopil, hatinya lalai. Sebagaimana sabdanya, firmannya, wala tuti' man aghfalna qalbah wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Janganlah engkau ikuti orang yang kami lalaikan. Aghfalna qalbahu, hatinya. Kalau ada kelompok yang memang kelihatan sudah lalai, ya, orang yang lalai, ya itu harus dijauhi, tidak boleh diikuti. Sebab apa? Pasti akan membawa kita kepada kebiasaan. Kenapa? Karena jarang ya orang yang sehat itu kemudian kalau orang sakit gitu ngahiji jeung nu sehat. Kadang-kadang kan nu sehat jadi ngeluh sakit gitu. Gitu. Bukan yang sakit jadi sehat. Nah ini diantaranya adalah sifat lalai. Lalai, hatinya lalai dan lalai dari mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Kalau orang sudah lalai dari mengingat Allah, ya pasti yang diikutinya adalah tidak lain adalah hawa nafsunya. Nah sekarang contoh ini sedikit lagi karena sebentar lagi ada Isya. Wa minal ghaflati, dan di antara contoh sifat lalai, hati yang lalai. Apa contohnya? Ayyaqra al-abdu, seseorang itu membaca Al-Qur'ana Al-Karima, Quran yang mulia. Dia baca Quran yang mulia. Terus au yasma'u atau dia mendengarkan Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an dia dengarkan. Fala yatadabbaruhu wala yatafahhamu ma'ani, tetapi ia tidak mempelajari, tidak berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Nah, ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh hati yang lalai. Berarti ketika kita baca Al-Quran, maka mari kita untuk berusaha ingin mengetahui apa makna daripada bacaan tersebut. Insya Allah itu bukan kelalaian. Tapi kalau dia sama sekali tidak ingin mempelajarinya, dan tidak memahami apa yang dibacanya, nah itu jangan-jangan masuk ke dalam kategori lalai. Saya kira ini akan berlanjut ya, bersambung ya. Jadi artinya bukan tamat, tapi insya Allah akan to be continue ya. Akan dilanjutkan lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Karena waktu sudah menunjukkan waktu Isya. Sekian saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.